Assalamualaikum, hai guys. Di video kali ini aku akan membagikan 5 beasiswa yang bisa kamu apply di Indonesia. Let's start. Yaitu yang sekarang lagi marak-maraknya KIP kuliah. Nah, gimana sih cara dapat KIP kuliah itu? It's so easy karena di Google itu udah ada tempat pendaftarannya. Nah, tapi pendaftaran yang di Google itu nggak cukup kita pakai sampai di situ aja. Jadi kita harus apply ke kampus tujuannya masing-masing gitu. Jadi setelah kita daftar, nanti kita copy semua berkas bersamaan dengan bukti terdaftarnya kita di akun KIP kuliah itu. Nah, jadi di sini sebenarnya sangat disayangkan, banyak sekali yang bilang bahwa KIP kuliah itu nggak objektif gitu untuk meloloskan orang-orang yang mau daftar. Soalnya ini kampus yang memproses gitu, tapi ya pastinya kampus itu juga sudah mempertimbangkan dengan matang kenapa dia memproses anak itu gitu, karena kan banyak banget ribuan yang daftar dan yang keterima cuma 100 gitu, dan kuotanya juga per prodi ada. Nah, jadi kita nggak heran, jadi ya kalau teman-teman yang nggak dapat berpendapat begitu ya kita nggak heran, ya kan? Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dari KIP kuliah ini? Nah, yang pertama kita itu dapat tunjangan hidup. Nah, tunjangan hidup ini dikasih per 1 semester. Nah, dan beda-beda ya teman-teman. Misalkan contohnya saya angkatan 2020 dapatnya 4.800.000 gitu. 4.200.000. Nah, angkatan 2021 dapatnya 4.800.000 gitu. Jadi setiap tahun itu dia berubah-berubah gitu jumlah yang yang dikasih sama pemerintah. Nah, kemudian ini juga kayaknya ya tergantung dari kampusnya masing-masing gitu. Ada beberapa kampus yang walaupun dia 2020 dapatnya itu lebih banyak, tapi ada juga yang sedikit gitu ya. Jadinya ya itu juga tergantung grade kampusnya, dan kuotanya biasanya tergantung juga dari kampusnya. Kalau swasta biasanya lebih dikit gitu. Contohnya di kampus saya kadang-kadang ada 100 orang yang dapat. Nah, kebetulan di angkatan saya itu ada 300 orang yang dapat gitu. Jadi gitu ya, yang pertama KIP kuliah. Jadi teman-teman yang masih SMA yang baru lulus, silahkan langsung ada pendaftarannya di akun Google, di akun KIP kuliah, dan itu kita bisa daftar langsung. Nah, bagi teman-teman juga tahun ini ada aturan baru. Jadi ada verifikasi yang harus kita tekan untuk memastikan biaya hidup kita itu kita dapatkan. Kalau kita nggak ajukan itu, bisa jadi dananya itu ditarik sama pemerintah. Jadi perlu diperhatikan betul ya bagi penerima KIP kuliah. Beasiswa BPI atau yang panjangannya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Apa sih beasiswa pendidikan Indonesia ini? Nah, jadi beasiswa ini baru 3 tahun kalau nggak salah ya, baru 3 tahun ada, dan sekarang ini angkatan ketiga. Nah, kebetulan di kampus saya itu tahun ini baru pertama kali buka, jadi sedikit tahu informasinya. Jadi beasiswa BPI ini lumayan ketat karena dari pendaftarannya aja itu seleksinya lumayan ketat. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dibandingkan dengan KIP kuliah yang tadi, persyaratannya lebih berat kalau menurut saya BPI, karena kita harus tes kesehatan, kita harus tes anti narkoba dan sebagainya, dan lumayan mengeluarkan uang tapi akan worth it. Nah, di beasiswa BPI ini juga ada nanti sesi interview. Kalau di KIP kuliah kan nggak ada, tapi di BPI ini ada sesi interview. Tapi itu pun kalau berkas kita sudah memenuhi. Jadi di tugas itu nanti, maksudnya di berkas itu nanti ada esai yang harus diisi. Nah, esai ini berisi tentang data diri Anda. Nah, di sana ada beberapa pilihan-pilihan. Ini terbuka ya untuk S1, S2 dan seterusnya kalau BPI ini. Nah, di esai itu nanti BPI itu ada pilihannya. Ada yang untuk guru SMK dan sebagainya. Nanti saya tampilkan di sini ya pilihan-pilihan yang bisa kita pakai untuk mendaftarkan
BPI ini, pilih-pilihan yang nanti selanjutnya, karena ini akan berkelanjutan ya guys ya. Jadi contohnya adik saya dia ngambil guru SMK. Nah, guru SMK di sini dalam artian jurusannya nanti setelah lulus itu dia harus menjadi guru SMK, dan kebetulan jurusan yang tersedia kemarin di kampus saya itu pariwisata, sehingga adik saya ini ya daftar nanti untuk menjadi guru pariwisata. Nah, benefit dari BPI ini, terdapat beberapa benefit yang sangat menguntungkan bagi yang mau mendaftar BPI. Yang pertama, dana hidup. Nah, kebetulan dana hidup di BPI ini lumayan cukup gede ya. Yang dana hidup ini dibagi menjadi dua. Jadi dalam satu semester 2 kali didapatkan dana hidup. Nah, itu tergantung dana yang diajukan oleh kampus masing-masing. Contohnya nih, di kampus saya 4.200.000 per 3 bulan. Berarti kalau dikali 2, penerima BPI ini akan mendapatkan 8.400.000 ya. Ya, 8.400.000 per semester. Nah, berarti kalau dikali 2, maksudnya kalau 2 semester berarti dapatnya itu udah 16.800.000. Ya. Oke. 16.800.000. Bayangin, jadinya kita sebagai mahasiswa akan sangat terbantu, khususnya bagi mahasiswa berprestasi yang mungkin dari segi finansialnya kurang. Nah, apalagi sih? Nah, ada dana khusus dari BPI ini, yaitu dana buku. Jadi setiap tahun terdapat penerima BPI ini akan mendapatkan dana buku sebesar 5 juta. Kalau dikali 4 kan berarti berapa juta jadinya? 20 juta. Itu sampai kalian tamat. Ya. Oke, jadi sangat-sangat disayangkan kalau teman-teman atau adik-adik yang masih SMA sekarang tidak meninjau informasi tentang beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia, khususnya bagi teman-teman kita yang kekurangan finansial. Nah, selanjutnya apa sih yang nggak boleh sama yang boleh dilakuin di BPI ini? Jadi tentunya kalau kita sebagai penerima beasiswa ya harus mengikuti aturan-aturan, nilainya harus segini. Nah, jadi nilai BPI itu sebenarnya tergantung kampusnya, tapi rata-rata itu harus di atas 3 IPK penerimanya ya. Kayak kita harus di atas 3,25, sama KIP kuliah juga di atas 3,25 gitu. Masa iya kita udah dikuliahin gratis tapi nggak serius, ya kan? Jadinya ya tugas kita cuma kuliah, biaya udah nggak kita pikirin. Nah, BPI ini juga tidak perlu membayar SPP, sampai tamat SPP dibiayai oleh pemerintah, gitu ya. Nah, itu saja. Kalau BPI ini misalkan tidak ada larangan tidak menikah. Misalkan menikah bisa saja, namun harus tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah didapatkan. Nah, tapi itu untuk S1 ya yang saya informasikan. Untuk S2-nya mungkin teman-teman bisa baca sendiri di link BPI. Nah, selanjutnya kita lanjut mungkin ya ke beasiswa ketiga. Oke, selanjutnya beasiswa ketiga yaitu BI. BI ini cukup menarik menurut saya. Kenapa? Karena terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin oleh mahasiswa yang apply beasiswa BI atau Bank Indonesia. Jadi nanti penerima beasiswanya itu punya sebuah apa ya kita bilang, kalau organisasi mungkin enggak, yang namanya Genbi ya, generasi Bank Indonesia ya, Genbi ya, panjangannya itu Genbi, kalau saya salah koreksi ya teman-teman. Nah, jadi cukup menarik BI ini juga, tapi ya tidak dibiayai ya. Benefit dari Genbi ini itu mendapatkan dana kalau nggak salah sebesar 8 juta. Nanti saya taruh dana yang didapatkan oleh BI ya. Nah, tapi teman-teman bisa melakukan beberapa kegiatan positif yang diadakan sama BI ini. Contohnya misalkan
kemarin, pengenalan QRIS. Jadi semua mahasiswa itu tergerak berkeliling untuk mengenalkan QRIS kepada masyarakat. Jadi itu benar-benar hal yang sangat-sangat positif yang tadinya orang nggak tahu menjadi tahu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa GNB ini gitu, yang menerima GNB. Kemudian apa sih benefitnya Kak? Yang tadi kita bisa dapatkan environment yang positif, kemudian dapat dana, of course kalau nggak salah BI ini 8 juta ya, sekitaran 8 juta. Jadi tapi nanti itu biaya yang di kampus nggak di ini ya, nggak di cover, tapi teman-teman bisa bayar sendiri menggunakan BI ini. Nah, kemungkinan BI ini juga tergantung kampus. Ini yang saya ceritakan dan saya bagikan adalah tentang kampus saya sendiri gitu. Nah, mendengar cerita dari teman-teman, BI ini harus daftar per semester. Beda banget ya daripada kuliah sama BIP. Kalau BIP itu satu kali di awal aja dan itu 4 tahun tercover semua kebutuhan kita. Tapi kalau kalau BI ini, GNB ini mereka harus daftar lagi gitu ya. Mereka harus daftar lagi maksudnya setiap semester. Jadi semester ini lolos, besok semester depannya harus apply lagi. Nggak bisa walaupun udah member semester sebelumnya, nggak bisa menjamin kalau semester selanjutnya itu bakalan keterima lagi, karena ada nanti juga syarat-syaratnya, itu harus buat esai dan interview dan Oke, selanjutnya ada beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini tergantung dari kampus itu masing-masing. Biasanya selalu menyediakan beasiswa setiap kampus gitu. Entah itu namanya beasiswa prestasi dan sebagainya. Nah, kebetulan di kampus saya, karena kami itu mayoritasnya itu agama Islam, jadi ada namanya beasiswa Hafiz. Jadi kalau hafal 30 juz ya udah berarti mereka dapat beasiswa full. Nah, itu pun kalau misalkan 5 juz 1 semester dan sebagainya. Nah, kemudian selain dari beasiswa Hafiz ini ada beasiswa prestasi yang lain, yakni ketika punya prestasi yang lebih. Nah, biasanya ini berlaku untuk semester 3 yang beasiswa prestasi. Jadi nanti dilihat track recordnya sama IPK-nya berapa, dan itu gimana sih caranya dapat info yang kayak gini. Jadi teman-teman harus pinter-pinter cari informasi ke prodi. Biasanya semua informasi tentang beasiswa itu ada tersedia di kaprodi masing-masing gitu ya. Dan saya yakin di kampus-kampus luar, apalagi kampus-kampus gede, ini kan taraf kampus saya kecil ya, apalagi kampus yang gede pasti banyak tersedia beasiswa menyediakan beasiswa yang dapat membantu mahasiswanya gitu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir tapi mirip-mirip beasiswa prestasi, cuman kalau di NTB khususnya ada namanya beasiswa provinsi. Nah, siapa sih yang megang beasiswa provinsi ini? Balik lagi kita harus pinter-pinter cari informasi ke prodi gitu ya. Jadi nanti beasiswa itu ya harus di-apply di prodi gitu. Ada beberapa beasiswa yang nggak bisa saya sebutkan, tapi intinya adalah teman-teman harus cari beasiswa ini di prodi, karena pusatnya adalah prodi. Jadi kalau jadi mahasiswa itu jangan pasif. Kalau mau mendapatkan beasiswa ya kita harus benar-benar aktif bertanya dan aktif melihat informasi, apalagi di zaman gadget ini. Oke, segitu aja saya bagi 5 beasiswa yang saya ketahui yang teman-teman bisa apply. Semua kita bisa apply asalkan kita melek informasi, kita sadar pentingnya teknologi. Jadi makanya even teman-teman yang ada di pelosok pun kayak saya sekarang kan semua sinyal dan sebagainya sudah tersebar. Jadi silakan teman-teman jangan males buka HP-nya, jangan buka TikTok terus kalau mau kuliah. Ini khusus untuk teman-teman yang di pelosok ya, yang kadang-kadang kuliah aja sulit gitu. Sekarang pemerintah sudah menyediakan akses-akses yang bisa kita temukan, akses-akses yang bisa kita buka dan bisa kita daftarkan dirinya ya teman-teman. Semangat untuk kuliahnya, support, jangan lupa like dan subscribe.